Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama saya Telita Rebita dengan MPM Channel 19024 dalam mata pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan bab 8 yaitu tentang isu seputar konsolidasian. Nah, di sini saya menjelaskan kelanjutan dari bab 8 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang isu seputar konsolidasian yang berkaitan dengan perubahan persentase kepemilikan. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sampai aktivitas perusahaan anak, yaitu menerbitkan saham baru, tambahan saham, kemudian tambahan saham itu dibeli. Nah, sekarang saya masuk ke materi masih transaksi atau aktivitas yang dilakukan entitas anak. Yang berikutnya adalah entitas anak menjual saham tambahan. Jadi entitas anak menerbitkan saham baru, tapi yang membeli bukan PT Induk, tapi yang membeli adalah pihak ketiga. Maka konsekuensi ini pasti kepemilikan saham PT Induk berkurang. Maka nanti yang harus dilakukan menghitung selisih berapa penurunan nilai investasi yang dilakukan PT Induk berkurang. Maka nanti yang harus dilakukan menghitung selisih berapa penurunan nilai investasi yang dimiliki PT Induk atas PT Anak atas sahamnya di PT Anak dibandingkan antara penurunannya karena tidak ada kas yang diturunkan oleh PT Induk karena yang membeli PT ketiga. Sekarang kita lihat dari sini, PT Induk membeli 400.000 lembar saham dari 500.000 lembar. Saham beredar pada PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, pada saat itu PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi dari ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta. Kita hitung apakah dia mengakuisisi nilai tercatat atau tidak pada nilai tercatat. Ekuitas total dari Anak ada 700 juta. Dari 700 juta ini berapa bagiannya dari PT Induk? Berarti kalikan ia akan hitung dulu. Persentasenya 400.000 dibanding dengan 500 itu berapa persen? 80%. Ya, sekarang total ekuitas pada itu 700 juta yang menjadi miliknya PT Induk hanya 80%. Dikali 500 juta, berarti 500 juta itulah ekuitasnya PT Anak menjadi miliknya PT Induk. Atau yang dikuasai PT Induk itu adalah 560 juta. Bandingkan dengan imbalan yang diserahkan oleh PT Induk yaitu 60 juta. Juga maka pastikan akuisisi pada 2 Januari 2015. Itu adalah akuisisi pada nilai tercatat, kemudian lanjutannya sampai ke Anak memiliki nilai nominal 1.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan saham baru sebanyak 102.000 lembar yang membelinya adalah pihak ketiga. Kepentingan non-pengendali seharga 1.200 lembar, PT Anak melaporkan pada 31 Desember 2015 yang memperoleh laba 50 juta dan membagikan dividen 30 juta. Sekarang lihat dampak dari penerbitan dari saham baru yang dibeli pihak ketiga. Mengakibatkan kepemilikan PT Induk itu menjadi turun dari 80% menjadi 64%. Dari mana hitungnya? Kepemilikan saham PT Induk tidak berubah, yaitu 400.000 lembar. Tapi jumlah beredar menjadi meningkat dari 500.000 lembar menjadi 625.000 lembar. Maka 400.000 lembar dibagi 625 lembar itu adalah 64%. Jadi turun persentase kepemilikan PT Induk pada PT Anak dari 80% menjadi 64%. Kemudian penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak meningkat ekuitasnya. Kenapa? Meningkat ekuitasnya karena menerbitkan saham baru. Maka PT Anak itu akan mencatat di posisi kredit ada akun modal saham biasa yang dihitung dari jumlah saham baru yang ditentukan, berarti 125.000 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya 100.000 rupiah. Berarti modal saham biasa pada PT Anak meningkat menjadi 125.000. Sedangkan dia memperoleh kas dari menerbitkan saham baru 150 juta kepada PT Anak. Ketika dia menerbitkan tambahan saham baru adalah
terjadi peningkatan ekuitasnya 150 juta dengan rincian 125 adalah peningkatan pada modal saham biasa dan 25 jutanya adalah peningkatan pada saldo tambahan. Sekarang kita hitungkan ini ada posisi ekuitas dari PT Anak sebelumnya. Adanya tambahan saham baru yang diterbitkan. Ini setelah adanya saham baru yang ditentukan, ini adalah kepemilikan saham oleh PT Induk, saham PTP Anak menerbitkan saham baru. Ini setelah kalian kalikan 80% kepemilikan PT Saham PT Induk kepada PT Anak sebelum penambahan saham baru ini dengan ekuitas pada PT Anak sebelumnya. Penambahan saham baru maka mencatat investasinya setelah PT Anak menerbitkan saham baru, maka total ekuitasnya berubah menjadi 870 juta dan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk berkurang 64%. Kalikan 64% itu, maka tercatat investasinya turun menjadi 556 juta 800 ribu. Terdapat selisih 19 juta 200 ribu. Nah, untuk kasus ini tidak dapat kita bandingkan berapa adanya kas yang diperoleh oleh PT Induk. Kenapa tidak bisa? Karena transaksi ini bukan transaksi induk yang melepaskannya saham, tapi PT Anak yang pemilikan saham PT Induk turun, tapi dia mendapatkan kas. Kenapa dia mendapatkan kas? Karena yang dijual oleh PT Induk adalah sahamnya PT Anak yang dimiliki. Kalau kasus ini kepemilikan saham PT Induk turun, tapi dia tidak mendapatkan kas sama sekali. Kenapa dia tidak mendapatkan kas? Karena bukan dia yang menerbitkan saham. Yang menerbitkan saham adalah PT Anak. Maka langsung 19 juta 200 ribu. Selisih ini adalah sebagai pengurangannya. Artinya ekuitas itu dicatat pada posisi. Kenapa? Sekarang kita lihat di sini. Ekuitas langsung dicatat 126 juta, investasi PT Anak berkurang 126 juta. Apakah ini ada kesalahan atau gimana? Pasti kalian bertanya, kenapa kok investasi pada PT Anak berkurang 126 juta? Kenapa bukan 9 juta 200 ribu? Apakah ada kesalahan di sini? Padahal investasinya turun bukan 126 juta, artinya dicatat di sini telah terjadi kesalahan. Jadi bukan 126 juta, tapi sebesar 19 juta 200 ribu ganti. Jadi berkurang 19 juta 200 ribu. Kenapa tidak ada kas? Beda dengan tadi, ada kas yang diterima oleh PT Induk. Tadi penjelasannya karena dalam kasus ini, PT Induk tidak menjual saham yang dimilikinya. Tapi dalam kasus ini, PT Anaklah yang menerbitkan tambahan saham baru, jadi yang mendapatkan kas adalah PT Anak. Jadi penyusunannya jurnal ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian yang dilakukan berikutnya, kita mau membuat jurnal eliminasi. Tapi sebelumnya kita mau menghitung berapa dulu posisi nilai dari investasi PT Induk, kemudian berapa nilai kepentingan non-pengendali. Baru kita perhitungkan. Kita mulai dari kita masukkan dulu dari saldo 2 Januari 2015 dengan rasio kepemilikan 80%, 20%. Berapa nilai investasi pada PT Induk 560 juta? Berapa kepentingan non-pengendali 140 juta? Dari mana ngitungnya? Dari 20% dikali dengan total ekuitas PT Anak 2 Januari 700 juta. Jadi 700 juta dikalikan 20%. Itu harus sama dengan saldo biasa ditambah dengan PT Anak. Kemudian PT Anak mengumumkan adanya laba bersih. Kepemilikan tetap masih 80% dan 20%. Nah, dari laba bersih yang diumumkan oleh PT Anak sebesar 50 juta itu, 40 jutanya meningkatkan nilai investasinya. PT Induk pada PT Anak berapa besarnya 80% dikali laba yang diumumkan yaitu 50 juta, berarti 80% dikali 5 juta, 50 juta berarti 40 juta. Itu meningkat investasinya. PT Induk kemudian 10 juta meningkatkan investasi, punya kepentingan non modal, saldo laba itu meningkat karena ingatannya laba itu penambahan saldo lama. Dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebesar 30 juta akan itu mengurangi nilai investasi PT Induk pada PT Anak. Kenapa seperti itu? Karena dia mencatat menggunakan pencatatan investasinya, menggunakan metode ekuitas,
Maka penyelesaiannya yang dilakukan PT Induk adalah ketika dia peningkatan kepentingan non-pengendali sebesar 169.200.000, sehingga sekarang nilai investasi yang dimiliki oleh PT Induk dengan kepemilikannya sudah turun dari 80 ke 64%. Sekarang nilai investasi PT Induk pada PT Anak itu 556.800.000, sedangkan kepentingan non-pengendali itu 313.200.000. Posisi ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember yang dimiliki oleh PT Anak itu untuk saldo laba saham biasa itu sebesar 625 juta. Untuk tambahan modal di setor itu 25 juta dan untuk saldo laba itu 220 juta. Baiklah, itu saja penjelasan saya dari bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian.